Bismillahirrahmanirrahim. Dan ketika kita beramal sungguh-sungguh di jalan Allah, walladzina jahadu fina, dan orang-orang yang mati-matian, jahada itu mati-matian, dari situlah kata mujahadah, jihad. Nah, jihad itu mati-matian. Jihad bukan perang. Inilah kadang-kadang orang-orang Indonesia nih belajar dari Google, yang nulis PKI, rusak lagi tadi bikinnya. Asal udah dengar jihad perang. Sontoloyo betul ini perusak-perusak agama Islam ini. Jihad bukan perang. Jihad itu bersungguh-sungguh. Ini ayat turun belum ada perang. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa annallaha lama'al muhsinin. Ini belum ada perang. Ini ayat bukan ayat perang. Sekarang ini asal udah dengar jihad, Pak. Waduh, Densus 88 langsung catat. Tengku Zulkarnain cerita jihad. Berapa kali dia sebut jihad? Dalam satu ceramahnya 28 kali. Curigai itu, tangkap, cari salahnya. Hei, belum ada perang, ayat ini sudah ada. Ini bukan ayat perang, bahasa Arabnya kital. Apa namanya? Kital. Apa namanya? Kital. Ini bukan perang ini. Entah siapapun yang menanamkan di otak orang Indonesia asal udah jihad perang. Orang yang menuntut ilmu keluar dari rumahnya pakai duitnya sendiri, mengeluarkan waktunya seperti bapak-bapak ibu ini semua sedang jihad ini. Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji. Orang yang keluar dari rumahnya untuk mendapatkan ilmu, dia dihitung jihad fi sabilillah sampai dia kembali ke tempatnya. Kalau mati di jalan didapatkannya lah pahala mati syahid. Jihad itu. Ibu-ibu melahirkan, itu bercabung nyawa antara hidup dan mati. Lahir anaknya, mati ibunya. Ibunya dihitung mati syahid. Mana ada perang? Siapa yang perang mau melahirkan perang? Ada orang melahirkan perang. Tapi hari ini kita memang betul-betul agama sudah dirusak. Centang perenang agama ini dibikin sekarang. Dan orang Islam terpengaruh karena jarang ngaji. Udah cerita jihad perang, tidak. Jihad itu bersungguh-sungguh susah payah di jalan Allah. Ini ayatnya, walladzina jahadu fina, dan orang-orang yang berjihad susah payah mati-matian di jalan kami, menuntut ilmu, sedekah, baca Quran, naik haji. Ini kan susah semua, betul nggak? Menjaga sholat susah nggak? Susah nggak? Susah siapa bilang? Walaupun cuma 5 kali. Kalau sekali sholat 8 menit, 5 kali sholat 40 menit. Padahal sehari semalam 24 jam kali 60 menit, 1440 menit. Sholat cuma 40 menit. Beratnya bukan main. Banyak orang nggak sholat. Satu hari satu malam Allah beri 1440 menit. Allah cuma minta ayo sholat 8 menit. 5 kali 8 menit, 40 menit. Kurasa di Indonesia ini lebih banyak orang Islam yang nggak sholat daripada yang sholat. Betul? Ngakunya klien. Bukan mudah. Nggak mudah. Yang bilang sholat itu berat bukan Tengku Zulkarnain. Yang bilang sholat itu berat Allah yang bilang. Wasta'inu bis-sabri was-salah, dan minta tolonglah kamu hai orang beriman kepada Allah lewat puasa dan lewat sholat. Ya, minta tolong lewat puasa. Ada kesulitan hidup supaya selesai, puasa sunat dong pastinya. Ada kesulitan hidup supaya selesai, sholat sunat dong pastinya. Itu sudah diamalkan orang Islam, kakek-kakek kita, nenek-nenek kita ratusan tahun. Saya tinggal di Setiabudi tahun 66. Tanjung Sari masih hutan jati. Orang-orang tua di situ Jawa, 99,9% Jawa. Yang Melayu cuma bapak saya aja. Mereka itu kalau dulu zaman dulu kan susah ya, makan tiwul, makan gaple, aduh susah lah.
Zaman Bung Karno jangan cerita melarat. Zaman Bung Karno melarat, celana aja berkurap. Zaman Soekarno nggak usah cerita. Siapa bilang zaman Soekarno hidup makmur? Penipu yang bilang zaman Soekarno hidup makmur. Satu orang ahli puisi mengarang puisi zaman Bung Karno. Sudah 20 tahun merdeka, tapi aku masih belum punya celana. Betul nggak? Jangan bilang zaman Bung Karno hidup senang. Saya mengalami kok. Bapakku hidup senang zaman Bung Karno. Bapakku pegawai tinggi, direktur pembelian barang, PTPN, dulu namanya PPN, Perkebunan Negara. Iyalah, punya sedan Holden 1962 BK-nya. Iya, tapi yang lain-lain tetangga-tetanggaku mau makan aja minta singkong, minta ubi ke rumah saya. Kawan saya sekolah Kanaah namanya, Konaah. Aku nangis depan pintu. Hujan gerimis jam 9 malam. Saya pulang ngaji, ada orang nangis depan pintu. Saya buka. Loh, kue ngapain Konaah? Bengi-bengi kok nangis kue? Malam-malam kok nangis? Aku ngelih, aku urung mangan, aku sedino iki. Lapar, aku belum makan sehari ini. Saya bilang, wis mlebu kowe, tak cimuk di sego biar saya kasih nasi. Mau, aku mau. Loh, kamu kan lapar. Ayo saya kasih nasi makan. Aku mau, bapakku, mamaku, dulurku kabeh urung mangan kabeh. Kalau aku makan kenyang, macam mana bapakku, ibu? Anak dulu berbakti juga. Abang-abangku, kakakku semua nggak makan. Terus piye nek karo bapakmu, mbokmu, sedulurmu ya ora cukup segone. Berasnya nggak cukup, nasinya kalau semua satu keluargamu kasih makan. Aku njaluk ubimu. Kalau ubi oh wis jimu. Ora kuat wis tak cabut dhewe ora iso. Samping rumah saya banyak ubi. Udah ku coba tadi cabut sendiri nggak bisa. Ayolah kita berdualah, hujan gerimis. Saya bilang sama Umi saya, Umi ini Konaah lapar, dia mau minta ubi, ambil nak, ayo. Mana namanya anak SD cabut ubi, ubi dulu ubi tahun. Setahun baru dia bisa dicabut, cabut. Gudupak, punggung awak terbanting. Cabut 4 pohon, patah-patahkan ada dibawanya lah. Setengah mati dia membawa 4 pohon ubi itu. Besok pagi sekolah, pulang sekolah dibawanya ke rumahnya. Yuk mampir sama mamaku yuk, ayo ke rumahku. Ayo. Kasihlah saya sawut, seumur hidup baru sawut apa? Apa itu sawut pun saya nggak tahu. Rupanya sawut itu ubi itu diparut, dikasih gula merah, dibungkus pakai daun pisang, dibakar. Nggak ada mau direbus apa, direbus minyak lampu nggak punya. Dibakar. Saya dikasih 1, saya bawa pulang biar ibu saya, adik-adik saya makan pula. Enggak, saya bilang apa itu, kata umi saya, sawut. Dibelah sama ibu saya, dipotong-potong kecil-kecil, makan. Wah enak juga, tapi kan saya makanan cemilan, cemil-cemil. Konaah itulah dimakannya pagi siang malam. Sekarang orde baru jahanam, orde lama bagus. Kepala tuk kau. Nah, kita lanjut ngaji kita. Nyerempet-nyerempet sedikit boleh lah ya enggak? Boleh kan? Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Wa innallaha lama'al muhsinin. Adapun orang yang berjuang mati-matian di jalan kami, pasti kami akan tunjukkan kepada orang itu dengan pasti jalan-jalan menuju kami. Dan sesungguhnya Allah, wa innallaha lama'al muhsinin, pasti bersama dengan orang-orang yang berbuat kebajikan. Dulu orang-orang di kampung saya, orang-orang Jawa itu, kalau susah dia puasa. Nenek ngombe, minum, saya bilang, aku puasa. Saya bilang, puasa apa? Ini bukan bulan puasa, bukan hari Senin, bukan hari Kamis. Dia bilang, aku puasa tirakatan nak. Aku puasa tirakat, ada hajat. Anakku mau masuk sekolah SMP, duit nggak ada.
Bulan depan mulai daftar, duit ndak ada. Jadi nenek puasa sebulan penuh ini, mudah-mudahan Allah memberi rezeki lewat puasa ini. Saya pikir itu adat Jawa, rupanya Quran itu. Wasta'inu bisabri wassalah. Minta tolonglah kamu kepada Allah melalui puasa. Di situ sabar. Iya sabar, tapi Imam Suyuti mengatakan as-sabru, di situ puasa. Jadi bukan kita terjemahkan sendiri, Quran itu ada kitabnya. Imam Suyuti dalam tafsir jalan lain, apalagi Durrul Mansur lebih besar. As-sabr di situ puasa. Wassalah, minta tolonglah kepada Allah dengan salat. Tahajud. Ya Allah, susah kali sekarang ya Allah. Semenjak dia jadi presiden payah kali cari makan. Jadi nggak usah demo, nggak usah nyalahin dia, kita tahajud aja malah. Ya Allah, beri jalan keluar supaya saya tidak susah. Nanti Allah kasih jalan keluar melalui sabar dan sabarnya puasa, siang puasa, malam tahajud. Tapi itulah hebatnya Quran. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Sayang seribu sayang. Sesungguhnya sholat itu sangatlah berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Dan sering tanya, apa itu khusyuk? Kalau kita nggak ngaji, khusyuk itu yuk kita karang-karang sendiri. Kita lihat Quran, khusyuk itu tidak terasa berat mengamalkan agama. Itu khusyuk. Kalau sholat masih hajam kali, Allahu Akbar, belum khusyuk. Khusyuk apa sih? Tidak terasa berat, kan Quran bilang wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Sesungguhnya sholat itu berat kecuali bagi orang yang khusyuk. Kalau orang khusyuk nggak berat lagi. Loh, bagaimana supaya khusyuk? Ya jangan terasa berat. Bagaimana supaya sholat nggak terasa berat? Banyak dibuat. Kalau tahajud 20 rakaat, sholat subuh 2 rakaat, kecil lah. Betul nggak? Tadi malam tahajud 20 rakaat, subuh 2 rakaat, kecil. Paham? Ini karena nggak ngaji. Khusyuk. Khusyuk apa? Khusyuk itu tidak ingat apa-apa. Loh, saya kalau udah sholat, takbir, Allahu Akbar, saya nggak ingat apa-apa lagi. Itu bukan khusyuk, itu fly. Agama kok ditafsir-tafsirkan sendiri.